Halo teman-teman pendengar setia podcast, kembali lagi bersama saya Salma Agustina, yang mana sebelumnya kita telah membahas kasus pemerasan di rutan KPK, yang mana kasus tersebut melibatkan sejumlah pegawai di KPK, yang mana menyoroti adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal lembaga anti korupsi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang mana kasus ini tidak hanya mencerminkan permasalahan integritas di dalam tubuh KPK, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas penegakan hukum dan pengawasan dalam lembaga tersebut. Nah, dalam menghadapi kasus macam ini, penting untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Nah, salah satu pendekatan yang kini semakin diperhatikan adalah konsep restoratif justice. Konsep restoratif justice menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, di mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Yang mana penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan juga korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Nah, kita masuk nih Pak, terkait dengan isu penerapan restoratif justice dalam tindak pidana korupsi Pak. Yang mana syarat mengenai penerapan restoratif justice ini kan diatur dalam beberapa peraturan Pak, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ada juga Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 Tahun 2020 tentang pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan peradilan umum, Pak. Nah, berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur di beberapa peraturan tersebut, apakah memungkinkan, Pak, untuk diterapkannya dalam kasus korupsi, Pak? Baik, saya kira memang ini menarik ya, sebuah diskusi yang memang menjadi hot juga di kalangan para penegak hukum, praktisi hukum, dan juga pengamat-pengamat hukum pidana mengenai penerapan restoratif justice khususnya dalam tindak pidana korupsi. Sedikit saya koreksi tadi, yang terakhir memang selain edaran Badilum itu, kalau di Perpol sudah pas, Perja 15 2020 juga udah benar. Nah, yang Badilum itu sudah ada yang terbaru, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 2 tahun 2024. Ya, memang itu sih fresh from the oven ya. Jadi baru keluar itu Mei yang lalu. Ini sudah Juni dan Mei kemarin barusan disahkan Perma terkait dengan penyelesaian perkara secara restoratif justice menggunakan pendekatan RJ. Nah, kaitannya kemudian kalau kita kaitkan dengan penyelesaian perkara korupsi, apakah memang bisa diselesaikan dengan restoratif justice? Nah, kita harus sama-sama paham dulu apa sebenarnya itu konsep restoratif justice. Di pengantar tadi Salma sebenarnya sudah menjelaskan bahwa RJ itu yaitu penyelesaian perkara dengan menitik beratkan pada pemulihan. Jadi kalau di RJ kan sebenarnya tidak melulu bahwa itu menyelesaikan persoalan dan tidak dilanjut. Nah, itu konsep-konsep yang keliru juga memang. Hakikat restoratif justice itu memang adalah dia memulihkan yang seperti apa? Dia mempertemukan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Nah, apakah memang dengan bertemu korban, pelaku, dan masyarakat itu lalu kemudian selesai persoalan? Tidak serta-merta seharusnya. Ya, jadi konsep restoratif justice itu pelaku, korban, dan masyarakat bertemu untuk kemudian mencari solusi dari perkara yang telah terjadi. Nah, sehingga kemudian di penyelesaian persoalan ini dia menekankan kepada pemulihan. Nah, kenapa sebenarnya dia mengatakan ini lebih menitik beratkan pada pemulihan? Karena kita tahu selama ini konsep pidana kita dia lebih kepada retributif, pembalasan. Nah, dengan restoratif ini pemulihan antara korban, pelaku, dan masyarakat ini duduk bersama. Artinya ini dia berbeda dengan yang retributif tadi, pembalasan. Kita tahu selama ini kan yang
yang mewakili korban ketika terjadi sebuah kasus itu kan jaksa penuntut umum. Ya. Nah, restoratif justice tidak melihat seperti itu, langsung korban datang duduk bersama dengan pelaku, lalu mereka membicarakan, pelaku minta maaf, pelaku menyesali, pelaku mengakui bahwa dia punya kesalahan, lalu kemudian berjanji tidak melakukan lagi. Sebenarnya itu hakikatnya. Lalu korban juga mendengarkan langsung, lalu korban dipulihkan segala macamnya, dan inilah pemulihan yang terjadi. Nah, itu konsep RJ yang sebenarnya, karena ada juga salah pemaknaan selama ini RJ diidentikan dengan perdamaian. Sebenarnya tidak. Walaupun nanti bentuk-bentuknya salah satunya adalah melakukan perdamaian lalu kemudian membayar ganti kerugian. Tapi itu dalam arti yang sempit, dan itu juga sangat-sangat transaksional. Mengapa saya jelaskan di awal? Karena untuk menjawab nanti korupsi ini seperti apa. Karena bisa juga disalahgunakan. Akhirnya transaksional. Kalau seperti itu konsepnya, apalagi kalau ada yang menyampaikan bahwa di bawah 50 juta misalnya, itu bisa diselesaikan dengan RJ. Itu kan transaksional akhirnya nanti, seperti itu, kira-kira seperti itu. Makanya kemudian kita harus sama-sama pahami dulu hakikat RJ ini sebenarnya bagaimana. Dan kalau kita komparasi dengan beberapa negara, di Belanda misalnya, RJ itu pembunuhan berat saja, pembunuhan berencana pun bisa di RJ tapi tidak menghentikan perkara. Begitu konsekuensinya. Nah, sehingga kemudian kalau tadi disampaikan apakah dalam perkara korupsi bisa nggak diterapkan? Bisa-bisa saja, tapi tidak menghentikan perkaranya. Apalagi kalau kita lihat di pasal 4 Undang-Undang 3199/2001 itu, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara pun dia tidak menghentikan perkara korupsinya. Begitu. Ya, baik Pak. Jadi ketika kita membicarakan korban dalam kasus tindak pidana korupsi nih Pak, lalu diterapkan restoratif justice. Nah, siapakah yang menjadi korban dalam hal ini Pak? Ya, tetap negara yang dikorbankan. Jadi orang melakukan korupsi itu kan secara tidak langsung mau tidak mau, anggaran-anggaran di sektor pendidikan, misalnya anggaran di sektor kesehatan, harusnya bangun rumah sakit, bangun jembatan, bangun sekolah, tapi dikorupsikan. Itu kan negara, dan ujung-ujungnya siapa isi dari negara itu kan rakyat. Jadi uangnya rakyat. Makanya saya senang kalau netizen bilang lihat kasus-kasus korupsi itu pajak gue itu dimakan, kira-kira seperti itu. Dia benar juga, walaupun tidak langsung gitu ya, tapi kita menyetor kepada negara itu kan pajak kita, lalu kemudian itu diolah. Sebenarnya Indonesia ini sudah kaya raya sebenarnya kalau itu diolah dengan baik. Tapi karena kemudian masuk dikorupsikan oleh oknum-oknum ini, makanya seperti itu. Baik Pak. Nah, ketika kita kembali lagi membicarakan terkait dengan syarat mengenai penerapan restoratif justice yang memang sudah diatur dalam beberapa peraturan ya Pak, itu kan terkait dengan kerugian yang ditimbulkan itu syaratnya adalah tidak melebihi 2,5 juta ya Pak. Nah, ketika kita membicarakan terkait dengan kasus korupsi Pak, nah ini juga ada yang tadi sempat Bapak singgung, yang mana di kejaksaan itu menilai bahwasanya dapat diterapkan restoratif justice apabila di bawah 50 juta Pak. Nah, apakah dengan adanya hal tersebut, hal ini menjadi tidak sinkron Pak antara peraturan yang sudah ada dengan surat edaran dari Jaksa Agung tersebut Pak? Ya, baik, bukan tidak sinkron sebenarnya, itu sangat-sangat sinkron. Karena apa? Mengingat biaya, sederhananya begini ya, biaya operasional yang dikeluarkan dalam hal penanganan suatu tindak pidana korupsi itu memang tidak murah juga. Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang istilahnya. Lebih besar pengeluaran daripada yang dikembalikan kepada negara. Kira-kira begitu sebenarnya yang dimaksud, bahwa kejaksaan kalau mengurus yang di bawah 50 juta sudahlah di RJ-kan saja. Nah, tetapi sekali lagi kalau kembali ke konsep yang saya jelaskan di awal tadi, RJ itu berbasis pada pemulihan tapi bukan penghentian perkaranya. Silakan perkara dilanjutkan, mau ditempuh dengan RJ, itu hanya untuk memulihkan saja, dan kemudian kita bisa bukan pembalasan, intinya seperti itu. Nah, tetapi kan mana ada yang mau, biasanya tersangkanya atau pelakunya juga tidak mau ya, dia menjalani RJ tapi perkaranya tetap dilanjutkan, sama aja bohong. Dia pasti maunya ya kalau RJ yang berhenti dong, nggak usah diproses lagi. Nah, itu seperti itu sama. Oke, baik Pak. Tetapi apakah dalam hal ini perlu ada peraturan yang lebih jelas Pak mengatur mengenai penerapan restoratif justice dalam tindak pidana korupsi Pak? Baik,
Kalau khusus korupsinya sih saya kira mungkin tidak perlu diatur secara rigid ya mengenai RJ ini. Tapi kalau mau mengatakan bahwa ada undang-undang khusus mengenai restoratif justice, entah apapun lah itu tindak pidananya ya, tentunya mengacu pada 3 aturan yang sudah ada tadi, ada Perpol, ada Perja, dan ada Perma. Karena itu masing-masing sektor ya, masing-masing lembaga yang disebutkan dan mereka tunduk masing-masing di situ. Kepolisian pasti akan tunduk di Perpolnya, lalu Kejaksaan tunduk di Perjanya, dan Mahkamah Agung tunduk di Permanya. Seharusnya ya, agar ini punya daya kekuatan yang kuat ya, seharusnya diatur di dalam sebuah undang-undang. Gitu. Saya beberapa kali dan ikut dalam penelitian Mahkamah Agung dan juga terakhir diundang oleh Mahkamah Agung juga untuk bicara mengenai RJ ini, dan memang kita merindukan adanya undang-undang khusus mengenai RJ ini. Jadi jangan sektoral dia. Polisi dia punya Perpol 8 2021 tadi. Jaksa juga dia punya Perja 15 2020. Mahkamah Agung juga dia punya Perma tahun 2024 nomor 2. Nah, meskipun memang ini kan sistem peradilan pidana ya, mereka ini integrated, mereka satu kesatuan, walaupun punya fungsi yang berbeda-beda. Istilahnya diferensial fungsional. Penyidik kerjaannya apa, penuntut kerjaannya apa, pengadilan juga kerjaannya apa. Tetapi kan ini satu senafas semua, ini satu sistem peradilan. Sehingga kemudian kalau dia memang satu sistem, dia harus diatur oleh undang-undang yang sama. Tidak boleh ada masing-masing sektor dia membuat aturannya sendiri. Tapi ya bisa dipahami, masing-masing kan punya ego sektoral, dan kalau menunggu undang-undang juga prosesnya lama, sehingga akhirnya buat masing-masing ini. Tidak salah itu Perja yang lebih duluan 2020, baru Perpol 2021, Perma 2024. Nah itu persoalan kalau kita bicara regulasi mengenai RJ saat ini. Baik Pak. Nah, ketika kita ingin menerapkan konsep restoratif justice dalam kasus tindak pidana korupsi nih Pak, menurut Bapak bagaimana konsep idealnya Pak? Mungkin kita mulai dari korban ya Pak. Tadi ketika kita membicarakan korban dalam tindak pidana itu kan direpresentasikan oleh jaksa penuntut umum Pak. Nah kalau dalam kasus korupsi ini siapakah yang mewakili negara Pak sebagai korban? Ya baik, kalau bicara sistem yang ada sekarang memang ya kejaksaan yang sebagai dominus litis ya, mereka pemilik pengendali perkara yang kemudian mewakili sebagai representasi ya. Nah, apakah ada lagi lembaga selain kejaksaan sih? Saya kira seharusnya satu saja, kejaksaan yang memang diembani tugas. Dan kalau kita melihat di beberapa negara lain, memang prosekutor itu memang dia yang mewakili negara, perpanjangan tangan dari negara untuk kemudian mewakili korban dalam rangka seperti apa nih, ganti kerugian, pemulihan, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi, mengapa saya katakan tadi RJ juga tidak salah, karena apa? Konsep RJ itu dia mempertemukan langsung antara korban dengan pelaku dan disaksikan oleh masyarakat. Jadi tujuannya mulia, itu bagus sekali. Meskipun saya harus mengomentari begini, yang mengajukan RJ itu sebenarnya ada John Braithwaite namanya dari Universitas Australia. Dia sendiri dalam jurnal-jurnal berikutnya setelah dia sudah menggagas itu, dia banyak tulisan mengenai itu. Dia sendiri jadi tidak yakin juga dengan konsep RJ itu. Dia bilang begini, itu hanya bisa terjadi di surga yang begitu-begitu. Jadi korban pelaku ketemu lalu berpelukan, selesai, seperti Teletubbies, selesai persoalan. Padahal tidak bisa juga seperti itu. Korban pasti akan menyisakan dendam, pelaku juga pasti tidak mampu untuk membayar ganti kerugian, sehingga ujung-ujungnya balik lagi ke sistem peradilan pidana formal yang ujung-ujungnya ke penjara. Begitu. Nah, kemudian untuk konsep idealnya terkait dengan hukuman nih Pak, apakah hanya cukup dengan pengembalian pada keadaan semula dengan mengembalikan seluruh aset negara, atau dengan ditambah hukuman seperti diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya agar para pelaku ini mendapat efek jera atau hukuman lainnya Pak? Ya, bisa saja ditambah dengan hukuman-hukuman administrasi ya lainnya, tetapi tetap kalau kita berdasar pada asas legalitas. Asas legalitas itu bahwa dia harus tertulis, lalu cermat, lalu kemudian itu tidak boleh berlaku surut. Nah, sehingga harus ada aturannya dulu untuk itu semua. Silakan mau ditambahkan, maupun ada lagi yang menarik, dimiskinkan.
Nah, mau itu pun diterapkan, yang penting kajiannya juga jelas dan kemudian ada aturan yang jelas mengenai itu. Monggo silakan saja dilaksanakan. Tapi ketidakyakinan saya tidak yakin itu akan digolkan di Senayan sana, kan yang menggodok kan Senayan. Iya. Iya kan? Nah, kita tahulah bagaimana proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dia pasti akan coba lihat saja RUU perampasan aset sampai detik ini kan belum disahkan juga. Iya. Begitu. Baik Pak, nah seperti yang telah kita ketahui sejauh ini instansi penegak hukum yang telah menerapkan restoratif justice terhadap perkara korupsi hanya kejaksaan Pak. Nah, apakah hal tersebut berkaitan dengan yang tadi Bapak singgung, yaitu terkait dengan peran kejaksaan sebagai dominus litis? Apakah memungkinkan bagi instansi penegak hukum lain untuk menerapkan restoratif justice terhadap kasus perkara korupsi ini Pak? Iya, baik. Kalau dimungkinkan atau tidak sih mungkin saja, tetapi begini, kita juga harus taat bahwa sebenarnya azas dominus litis itu merupakan azas yang sangat fundamental ya, dalam rangka siapa sih sebenarnya yang mewakili negara dalam rangka pemberantasan sebuah kejahatan. Nah, kira-kira begitu, atau penegakan hukum, sebuah proses penegakan hukum, dan kejaksaanlah memang yang diembani untuk itu. Meskipun tadi memang ada kepolisian, juga ada pengadilan yang mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi satu kesatuan. Nah, kalau kembali ke situ bahwa sebenarnya kejaksaan sudah melakukan dan memang sudah ada juga yang meneliti lah ya dari orang-orang kejaksaan sendiri. Ya, saya ingat itu ada beberapa buku-buku dari Gedung Bundar sana. Gedung Bundar itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, dari berbagai periode Jampitsus sebelumnya. Bahkan ada yang Jampitsus yang membuat itu sebagai buku. Saya baca sendiri juga itu buku-buku dari Jampitsus. Bahkan termasuk dosen kita, Pak Dr. Supardi yang di Kejaksaan Agung, beliau ada buku mengenai ini, meriset mengenai ini. Dan argumentasi yang paling kuat tadi itu tadi, bahwa memang ada riset dari Fakultas Ekonomi UGM ya, menyampaikan bahwa kos dalam rangka pemberantasan korupsi itu memang tidak murah, dan mulai dari penyidikannya sampai kemudian nanti eksekusi putusan itu, kalau saya tidak salah nanti dicek lagi hasil riset, itu sekitar 200 sekian juta. Nah, konon kalau kerugiannya hanya di bawah 50 juta kan itu sama aja bohong, kemudian merugikan. Kalau kita lihat dari aspek untung ruginya itu kan sisi ekonominya, tapi kan tidak hanya sekedar sisi ekonomi yang kita bicarakan, tapi bagaimana kemudian memberikan pedoman kepada masyarakat. Nah, saya mau jawab lagi dari sisi legal culture, budaya hukum. Indonesia ini jangankan dipidana berat atau tidak dipidana, apalagi dia pasti tidak akan tunduk. Dipidana mati saja, narkoba misalnya, dicantumkan pidana mati di dalam Undang-Undang 35 2009. Narkoba masih merajalela kok. Iya. Jadi mau apapun sebenarnya hukuman. Sehingga kalau melihat budaya hukum kita masih belum matang, seharusnya tetap pidana menjadi ininya. Tapi pelan-pelan lah, kalau kita melihat juga Undang-Undang 1 2023 KUHP yang baru, nasional yang baru ini, memang restoratif justice ini sudah menjadi pendekatan yang digunakan juga. Nah, begitu kira-kira. Baik Pak. Nah, ini berkaitan juga nih Pak dengan pandangan masyarakat yang keliru tentang penerapan restoratif justice, khususnya dalam hal ini adalah perkara korupsi Pak. Nah, apakah dengan menerapkan restoratif justice ini nantinya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia Pak? Karena kan pemikiran yang keliru itu kan memandang bahwasanya restoratif justice berarti hukumannya atau proses hukumnya dihentikan gitu Pak. Nah, apakah itu dapat mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat itu sendiri Pak? Selama kalau model proses penegakan hukum kita ini masih belum memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, maka pasti kita akan sangat-sangat mencurigai lah. Kira-kira begitu. Sangat-sangat mencurigai. Kita tidak perlu bicara lembaga-lembaga saat ini, kepolisian, kejaksaan, macam-macam ini. Pasti kalau kita tanya sekarang, orang-orang pasti sedang menganggap bahwa banyak sekali yang harus dibereskan. Kira-kira begitu. Nah, sehingga kemudian dengan munculnya nanti RJ ini, bisa jangan-jangan ini menambah lagi kecurigaan, kira-kira begitu. Akhirnya tanda petik penyelesaian perkara itu sifatnya transaksional.
Itu yang kita takuti. Kalau di bawah 50 juta, sudahlah, di RJ-kan saja. Kalau lama-lama nanti RJ ini bisa sama artinya dengan di 86 kan. Di 86 kan itu bahasa istilah 86 ini dimengerti, kira-kira begitu. Jadi tahu sama tahulah kita. Sudah nggak usah lagi ribut-ribut. Ini selesai sekian dan sudah. Toh ini sudah dilegalkan kok melalui sebuah RJ. Nah itu yang kita takutkan juga. RJ ini bisa disalahgunakan. Begitu. Baik Pak. Nah berarti ini ada poin penting Pak terkait dengan kita harus mengedukasi masyarakat luas juga Pak terkait dengan penerapan restoratif justice dan juga mungkin terhadap lembaga penegak hukumnya sendiri agar tidak menyalahgunakan konsep restoratif justice dalam penanganan kasus korupsi Pak. Nah mungkin Bapak sebagai akademisi dapat menyampaikan kepada teman-teman pendengar setia Forecast Pak pesan Bapak kepada masyarakat dan juga para penegak hukum mengenai pentingnya mempertimbangkan restoratif justice sebagai alternatif dalam penanganan kasus korupsi Pak. Ya baik, jadi konsep RJ ini sebenarnya tidak salah ya. Tidak salah, justru konsep RJ ini tadi saya sampaikan dia mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat, lalu kemudian hakikatnya adalah memulihkan. Namun yang menjadi salah kalau proses hukumnya dihentikan, itu yang salah. Seharusnya proses hukumnya lanjut, lalu kemudian tetap juga dilaksanakan RJ. Nah, kalau konsep RJ ini bisa dipahami dengan baik dan benar, hakikatnya dikembalikan ke hakikat yang awal, saya kira ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Baik Pak. Nah, menjadi sebuah ilmu baru ya teman-teman pendengar setia Forecast mengenai kasus pemerasan di rutan KPK yang tadi kita bahas dan juga isu mengenai penerapan restoratif justice dalam perkara korupsi. Yang mana kita harus mempertimbangkan pemikiran kita untuk dengan tepat memandang restoratif justice ini bukan berarti untuk menghentikan proses penegakan hukum dari kasus korupsi, melainkan untuk melibatkan pelaku dan juga korban dalam hal ini. Nah, restoratif justice ini kan menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan juga musyawarah untuk mencapai keadilan sosial. Jadi kita sebagai masyarakat luas, apalagi kita sebagai akademisi, itu kita harus terus mempelajari dan juga memantau proses penegakan hukum dalam kasus korupsi itu sendiri. Nah, mungkin Pak bisa menyampaikan closing statement Pak sebelum kita mengakhiri podcast pada episode kali ini Pak. Baik. Closing statementnya ya kita harus tetap optimis dalam rangka pemberantasan korupsi ini mau apapun pendekatan yang digunakan, termasuk pendekatan keadilan restoratif ini monggo silakan bisa dilakukan, tetapi yang pasti kita dari kampus menyuarakan bahwa tetap semangat dalam hal pemberantasan korupsi, jangan jemu-jemu dan sekali lagi ini juga bukan hanya tugasnya aparat penegak hukum memberantas korupsi ini tugas kita bersama, termasuk kampus, termasuk aparat penegak hukum, termasuk semualah karyawan swasta, stakeholder semua. Kita harus secara bersama ini bergandengan tangan untuk melakukan pemberantasan korupsi sehingga suatu hari apalagi nanti visi misi Indonesia Emas 2045 itu kita harus optimis itu terwujud, kira-kira begitu. Baik, jadi kita harus optimis dan juga mungkin terkait dengan peran dari pemerintah lalu juga masyarakat itu bekerja sama ya Pak dalam hal ini. Nah Sobat Forecast, tidak terasa ya kita sudah di penghujung diskusi santai di episode Forecast kali ini. Nah oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Beni Harmony Harifah SH LLM yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar setia Forecast yang terus mendengarkan setiap episode yang dikeluarkan oleh Forecast FRDM. Saya Salma Agustina selaku host Forecast pada episode kali ini, pamit undur diri bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk mendengarkan next episode podcast ya. Forum Riset dan Debat Mahasiswa, kritis, solutif, inovatif.